Pemirsa, hingga akhir Agustus ini belum ada pasangan paslon yang pasti akan mendaftar dan bertarung di pemilihan wali kota Surabaya pada 9 Desember mendatang. Lantas bagaimanakah sebenarnya peluang paslon yang akan maju dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. DPD Barisan Pemuda Nusantara, Bapera Jawa Timur mendeklarasikan dukungan pada bakal calon wali kota Surabaya Mahfud Arifin. Setelah memastikan mendapatkan dukungan dari 8 partai dalam pemilihan wali kota Surabaya, dukungan terhadap Bacawa wali Mahfud Arifin terus bertambah. Kali ini Ormas Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap mantan Kapolda Jatim ini. Meski diusung oleh PKB, P3, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, namun Bacawa wali Mahfud Arifin hingga saat ini masih belum memutuskan siapakah bakal calon yang akan mendampingi dirinya di Pilwali Kota Surabaya. Dalam Pilwali Surabaya 9 Desember mendatang, Mahfud Arifin berpotensi melawan pasangan yang diusung oleh PDIP. Dalam menjaga kondusivitas DPD Bapera Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan konsolidasi berbelit Pilkada Surabaya. Anda bisa bergabung bersama kami di 031 561 3369 dan sudah hadir di studio Metro TV ada Pak Srokim Abdussalam selaku pengamat politik. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga ada Pak Robert Simangunsong selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya. Selamat siang Pak Robert. Pak Ma. Ya Pak, saya ke Pak Srokim terlebih dahulu. Pak Srokim, ini terkait dengan akhir Agustus ini masih belum ada tanda-tanda siapakah paslon yang akan maju di Pilwali Surabaya 9 Desember mendatang. Bagaimana Anda melihat peluang dari paslon yang atau bakal paslon yang nanti akan maju begitu? Ya, kalau kita amati waktu yang akan dimulai untuk pendaftaran 4 September ya, berarti kan ini sudah last minute sebenarnya ya. Karena sudah minggu-minggu akhir. Dan kalau melihat pergerakan selama ini, jika kemudian PDIP akan mengusung calon sendiri, maka kemungkinan besar akan ada 2 pasang paslon ya, head to head begitu. Bagi kota Surabaya dengan jumlah pemilih hampir 2 juta, saya pikir head to head itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Sekaligus menurut saya juga harus hati-hati, extra hati-hati ya semua pihak, karena biasanya head to head itu selalu potensi panasnya lebih tinggi daripada calon lebih dari 2. Tapi fakta politik harus kita terima bahwa paslon yang akan maju di Pilkada Surabaya kali ini kemungkinan besar ya hanya ada 2 pasang itu. Diperkirakan hanya ada 2 pasang. Iya, karena kita kemarin berharap calon independen ada yang bisa lolos, tapi faktanya tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Oke, baik, saya ke Pak Robert. Pak Robert, terkait dengan dukungan Nasdem kepada salah satu bakal calon wali kota Surabaya Mahfud Arifin, bagaimana Anda melihat potensi hingga saat ini masih belum ada bakal calon wakil wali kota yang diusung? Kalau kita dari koalisi partai pengusung, kita memang terkait masalah wakil itu udah kita serahkan sepenuhnya kepada Mahfud Arifin. Siapapun yang beliau pilih, kita 8 partai pengusung kita sudah memberikan hak prerogatif kepada beliau untuk menentukan. Yang penting bisa mendampingi beliau dan bisa bekerja sama dengan beliau untuk membangun kota Surabaya ke depan. Oke, berarti sudah ada nama-nama yang sudah diserahkan kepada Mahfud Arifin ini sendiri. Sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda kapan akan diusung begitu. Ya, bagaimana ini? Kalau kita sebenarnya tujuan kita kan siapa yang menjadi wali kota, bukan siapa yang menjadi wakil wali kota. Jadi kita mengusung wali kota,
nanti wali kota yang menentukan calonnya, wakilnya siapa. Jadi itu udah tegas kesepakatan daripada partai koalisi, kita mengusung Pak Mahfud Arifin untuk menjadi wali kota. Nanti terkait masalah wakil, kita juga dari partai sudah memberikan nama-nama, tapi kita tidak serta-merta memastikan siapa yang dia ini, karena dari awal kita sudah berkomitmen bahwa untuk calon wakil wali kota kita serahkan kepada beliau. Saya ke Pak Suroki. Pak Suroki, memang Mahfud Arifin sudah mendapatkan dukungan 8 partai pendukung yang mendukung MA sendiri. PDIP yang diperkirakan menjadi head to head dengan MA sendiri. Anda melihat bagaimana nih pemunduran jadwal PDIP untuk mengusung bakal calon wali kota? Anda melihat bagaimana peluangnya? Ya, saya pikir itu plus minus ya. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya bisa jadi akan mencoba mengganggu konsentrasi lawan. Artinya karena ini berkaitan dengan pasangan kan. Buktinya sampai sekarang juga Pak Mahfud Arifin kan juga belum menentukan secara fix siapa wakilnya. Bisa jadi karena sebenarnya saling intip ini. Siapakah sebenarnya paslon yang akan diusung oleh PDIP. Tapi jangan lupa ada juga minusnya, karena pilkada kali ini itu berlangsung dalam konteks masa pandemi yang saya sebut sebagai pilkada khusus, karena banyak sekali perbedaan-perbedaannya yang itu membutuhkan sebenarnya waktu dan persiapan juga yang cukup panjang. Nah, karena itu melihat plus minus seperti ini ya tergantung nanti momentum itu nanti akan berpihak kemana. Saya pikir PDIP hari ini sedang menunggu siapa yang akan direkom oleh Bu Mega, karena Surabaya ini jelas akan memberi beban kepada PDIP, karena selama pilkada langsung terus-menerus ini PDIP menang terus, sehingga kali ini pun saya bisa memahami kalau kemudian DPP ekstra hati-hati, karena juga kebebanan untuk bisa menang tadi itu. Dan penantangnya kali ini itu juga penantang yang tidak biasa. Makanya kemarin saya sebut di media itu penantangnya juga cukup kuat. Sehingga kemudian kalau DPP PDIP mendelay ini, pertimbangannya juga akan mempertimbangkan kompetitor yang ada itu. Jadi kali ini PDIP menurut saya betul-betul berada dalam kontes yang ya sebanding menurut saya, sama-sama gajahnya menurut saya, sehingga menurut saya akan sengit, akan kompetitif, dan tentu saja banyak dinamika yang akan terjadi nanti di 9 Desember itu. Baik, saya ke Pak Robert. Pak Robert, hingga saat ini masih belum ada lawan dari Mahfud Arifin yang memang sudah jelas-jelas mendeklarasikan bahwa nantinya akan maju ke wali kota. Ada kisaran tarik ulur untuk dengan partai politik yang lain untuk mengusung calon tandingan dari Mahfud Arifin. Anda melihat bagaimana nih strategi dan juga peluang ini? Ya, mungkin mereka ya mencari pasangan yang bisa menandingi kita calon. Karena saat ini kan nggak ada incumbent, jadi kita bukan posisi sebagai penantang kan. Karena Bu Risma kan sudah habis masa jabatannya, cuma Bu Risma diusung oleh PDIP, dan sebelumnya juga Bu Risma bukan di PDIP, dari birokrat, tapi belakangan ini masuk jadi PDIP. Jadi dalam hal ini kita tidak berandai-andai siapa yang menjadi lawan, siapa yang akan diusung oleh partai lain. Bisa saja mereka merapat juga ke kita kan, bisa juga kan. Karena ini politik ini kan dinamis, tidak bisa kita bilang hari ini harus sama dengan besok, hari ini bisa berubah, hari ini sekarang, besok bisa berubah. Yang penting bagi kita sudah komitmen di 8 partai pengusung untuk memenangkan Pak Mahfud Arifin untuk menjadi wali kota Surabaya. Baik, Pak Surogim, terkait dengan politik yang dinamis itu yang sudah dibilang Pak Robert sebelumnya, bahwa politik dinamis ini apakah mungkin nantinya akan ada salah satu paslon yang melawan kota kosong di kota Surabaya? Nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan konsolidasi berbelit Pilkada Kota Surabaya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0315613369. Saking berbelitnya, apakah mungkin Kota Surabaya ini nantinya pasangan paslon yang akan maju di Pilwali bertanding dengan kota kosong di Kota Surabaya? Bagaimana kemungkinannya ini, Pak Surakim? Dari partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Surabaya yang belum memastikan, kan tinggal 2, PSI, tapi kabarnya PSI kemarin juga sudah merapat, sama PDIP. Dan posisi PDIP itu menentukan menurut saya, karena kalaupun toh dia sendirian tanpa berkoalisi, itu dia bisa memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan paslon. Sehingga kata kuncinya ada bumbung kosong atau calon tunggal itu ada pada kehendak PDIP sekarang. Kalau PDIP kemudian akhirnya bergabung ke paslonnya Pak Robert, berarti selesai. Karena ya akhirnya melawan bumbung kosong tadi itu. Tapi kalau kemudian PDIP mengusung paslon sendiri, itu juga masuk akal karena dia punya model yang bisa mengusung sendiri. Akan head to head. Iya, dan feeling saya sepertinya PDIP akan mengusung paslon sendiri. Apakah dimungkinkan bagi PDIP sendiri untuk masuk ke 8 yang sudah mengusung partai politik yang sudah mengusung MA? Bagaimana Anda melihat ini, Pak Robert? Kalau kita ini di Nasdem ya, dan juga mungkin sama juga dengan partai koalisi lainnya, kita ini bagaimana membangun Surabaya ini lebih bagus ke depan. Jadi bukan kita membatasi partai yang mau bergabung, tidak. Siapapun yang mau bergabung dengan kita selalu terbuka, dan ini pakatan kita. Jadi kalau misalnya PDIP merapat ke kita, ya alhamdulillah kan. Misalnya PSI juga bergabung dengan kita, berarti sudah tinggal pelantikan aja kan yang kita tunggu nanti, karena yang dilawan tidak ada kan gitu kan, hanya kotak kosong, dan mustahil itu bisa mengalahkan kita, karena ini 8 partai aja sekarang kita sudah 65% konstituen partai kita di Surabaya ini, dan juga kita calon kita didukung oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Surabaya dan juga ulama-ulama. Dan sebenarnya kita memilih Pak Mahfud Arifin menjadi calon wali kota yang kita usung itu tidak terlepas dari apa yang beliau lakukan selama ini di dalam institusi kepolisian. Bahkan beliau dapat penghargaan yang luar biasa dari institusi kepolisian. Dia diberikan penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Polri. Itu tentu tidak gampang untuk mengusung seorang calon, apalagi untuk Surabaya, karena Surabaya ini adalah barometer nasional di luar daripada Jakarta. Dan saat ini untuk pemilihan pilgub maupun pil wali kota ataupun bupati se-Indonesia sekarang tertuju dengan Pilwali Surabaya. Jadi ini tentu jadi pertimbangan dari seluruh ketua-ketua umum parpol kita yang 8 pengusung. Ini memang sudah melalui proses yang luar biasa sehingga menjadikan Pak Mahfud untuk calon wali kota Surabaya yang dapat tiket dari 8 partai. Baik, terkait dengan kandidat kuat yang akan maju di Pilwali Kota Surabaya 9 Desember mendatang, pemirsa, kami akan tunjukkan Anda siapakah nama-nama yang saat ini kuat untuk menjadikan kontestasi Pilwali Kota Surabaya. Yang pertama adalah Pak Mahfud Arifin sendiri, lalu juga ada nama-nama seperti Eri Cahyadi dan ada Reni Astuti, lalu juga ada Pak Mujiaman yang merupakan Dirut PDAM, dan ada Wisnu Saktibuana selaku Wakil Wali Kota Surabaya, dan Gus Han juga muncul, lalu ada Cak Lontong, nama-nama Cak Lontong, lalu juga ada Anang Hermansyah juga masuk dalam bursa pada pemilihan Wali Kota Surabaya mendatang. Dan memang yang terakhir ada juga Azrul Ananda begitu yang diusung Nasdem untuk maju dalam kontestasi menjadi wakil wali kotanya Pak Mahfud Arifin, namun masih belum dapat rekomendasi dari partai-partai pendukung lainnya.
Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Surokim, terkait dengan nama-nama yang sudah disebutkan yang tadi kiranya bisa maju dalam bursa Pilwali 2020? Ya tentu sudah semakin mengerucut ya sebenarnya. Bisa publik bisa membaca kira-kira nama-nama potensial yang bisa ditarungkan di Pilwali Kota Surabaya yang masuk kategori pilkada zona 1, jadi pilkada kelas utama termasuk, karena tadi kata Pak Robert juga menjadi barometer nasional. Saya setuju bahwa ini pilkada Liga 1 Indonesia. Siapapun yang akan jadi wali kota di Surabaya pasti akan jadi tokoh nasional dengan nama-nama yang mungkin bisa jadi 3 bulan lalu masih 40 orang itu pasti sekarang sudah mengerucut ke beberapa orang saja. Dan nama-nama itu pastilah yang menurut pendapat saya pasti dia layak ditarungkan secara elektabilitas. Menurut survei yang mungkin sudah Anda lakukan begitu, siapakah yang nantinya yang kuat akan maju dalam Pilwali Kota Surabaya mendampingi Mahfud Arifin atau menjadi tandingan dari Mahfud Arifin? Nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Masih terkait dengan konsolidasi berbelit di Pilwali Kota Surabaya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kandidat kuat maju Pilwali Kota Surabaya 2020. Menurut survei Anda ini bagaimana peluang dari kandidat-kandidat tersebut apabila maju dalam Pilkada 9 Desember nanti? Jadi ada dua hal mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa kandidasi ini melalui pintu partai politik. Karena melalui jalur independen ini sudah tidak ada yang lolos. Nah, kalau melalui partai politik, maka ada dua modal yang penting. Satu, tentu pertimbangan elektabilitas, karena ini pilkada langsung, orang dipilih langsung oleh voter. Yang kedua, rekomendasi ini dikeluarkan oleh partai, sehingga pertimbangan-pertimbangan relasi kuasa dengan partai itu juga menentukan. Calon yang hanya kuat elektabilitas di voters, belum tentu ada jaminan dia dapat rekom, kalau relasi kuasanya ke partai tidak kuat. Demikian juga mereka yang punya relasi kuasa yang kuat ke partai, tapi elektabilitasnya rendah, dia juga akan menjadi bumerang waktu nanti di pilkada langsung. Jadi dua-duanya itu harus kuat. Berarti menurut Anda survei yang akan maju ke Pilwali 2020 siapa yang akan memegang kunci nantinya? Kalau nanti rekomendasi sudah dikeluarkan, maka faktor elektabilitas akan menjadi menentukan. Tapi kalau posisi rekomendasi ini belum, maka kita belum bisa mengukur secara pasti. Karena itu nanti kalau rekomnya sudah beres semua, ketahuan siapakah calon yang akan ditarungkan, tentu calon berpasangan, baru nanti elektabilitas itu akan menjadi penentu utama. Tapi kalau sekarang ini kita masih menunggu relasi kuasa ke partai politik, karena yang tanda tangan ini partai. Sehingga siapa yang kemudian punya koneksi yang kuat ke partai, tentu saja pertimbangan voters, dia yang akan kemudian punya peluang besar untuk direkom. Kira-kira Pak Robert, ini siapa yang bakal akan cocok untuk mendampingi MA untuk menggait dukungan dari masyarakat Kota Surabaya ini, Pak? Kalau dari partai koalisi banyak ya, tapi kalau berdasarkan survei itu Asrul Ananda yang lebih tinggi. Oleh karena itu Nasdem mengusung Asrul, karena di partai kami di Nasdem itu kita kalau sudah mengusung calon itu harus bisa kita 99% untuk menang. Sama seperti dulu Pilgub Jatim, kita mengusung Pak Jokowi juga untuk jadi presiden. Yang pertama sekali juga Nasdem. Belum ada dulu yang mengusung Pak Jokowi itu periode pertama, itu Nasdem yang mengusung. Bagaimana jadi dengan itu pertimbangan dari Pak Ketua kita, Pak Surya Paloh, ini harus betul-betul harus bisa menang. Jadi oleh karena itu kemarin kita mengusulkan Asrul Ananda untuk menjadi calon wakil wali kota. Namun ada berita bahwa Asrul menolak. Tapi dalam politik itu last minute sangat menentukan. Bisa saja. Jadi kita tunggu saja, karena lawan juga belum ada mengusulkan nama. Jadi kita ini sebenarnya udah leading jauh di depan. Bahkan kita
sudah banyak melakukan konsolidasi dengan sesama partai pengusung. Berarti memang figur anak muda ini juga menjadi faktor utama untuk menjadi pasangan dari Mahfud Arifin itu sendiri. Saya ke Pak Surokim. Pak Rokim, ini terkait dengan ada nama-nama seperti Cak Lontong muncul, Anang Hermansyah, lalu juga Azrul Ananda. Apakah nama-nama selebritas dan juga anak muda ini juga kuat nantinya jika berada di kontestasi Pilwali 9 Desember mendatang? Iya, sebenarnya itu meramaikan saja ya. Tapi alasan rasionalnya adalah bahwa pemilih milenial yang berada di usia 17 sampai 20 tahun itu 7%, 21 sampai 30 itu 20%. Artinya kalau diakumulasi itu ada angka 27%. Dan itu sebenarnya sangat menentukan untuk Pilkada Surabaya yang kompetitif. Sehingga kemudian orang menghubungkan itu dengan voters milenial. Jadi dalam konteks ini saya pikir hanya orang-orang yang kemudian punya ceruk untuk melengkapi siapa calon wali kotanya itu yang punya peluang besar. Seperti taruhlah sekarang Pak Mahfud begitu. Maka siapakah yang bisa menutup kekurangan Pak Mahfud? Dan tentu saja yang kedua tadi ada chemistry-nya dengan Pak Mahfud, maka dia yang punya peluang besar. Demikian juga nanti di sebelah kalau PDIP mengusung calon sendiri. Karena ini hitungan elektabilitas itu bukan hitungan pribadi ya, tapi hitungan berpasangan. Paslon gitu, pasangan calon. Jadi paslon ini harus bekerja keras untuk mendapat dukungan dari masyarakat Kota Surabaya sendiri. Kalau melihat heterogenitas pemilih Surabaya yang sangat heterogen itu dan transisional juga, pemilih rasionalnya juga tumbuh pesat, saya pikir Pilkada Surabaya tetap akan sengit dan berat bagi semua kandidat. Pilkada Surabaya tetap akan sengit begitu. Bagaimana menjaga kesolidan dari partai politik itu sendiri dan juga melihat peluang dari Pak Mahfud Arifin untuk terus digali untuk mendapat dukungan dari masyarakat Kota Surabaya ini, Pak? Ya, kalau kita di partai pengusung, 8 partai pengusung sampai saat ini kita solid. Dan itu kita buktikan dengan kita selalu rutin melakukan rapat maupun kunjungan-kunjungan ke masyarakat yang terkait dengan visi misi dari calon wali kota yang kita usung Pak Mahfud Arifin. Jadi saat ini kita tidak melihat siapa musuh kita, tapi kita siapa lawan kita. Yang penting kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini nanti visi misi kita dan masih banyak lagi yang perlu dibenahi di Kota Surabaya ini. Baik, terakhir saran dan juga harapan Pak Surokim untuk Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang, singkat saja Pak. Bahwa Pilkada kali ini Pilkada yang tidak biasa, Pilkada khusus karena ada konteks pandemi COVID-19 yang berlangsung di sana. Sehingga itu akan menjadi faktor X yang juga mempengaruhi Pilkada kali ini. Karena itu hanya mereka yang siap, punya persiapan yang cukup bisa memenangkan kontestasi di Surabaya. Baik, terima kasih Pak Surokim dan juga Pak Robert Simangunsong untuk membahas terkait dengan konsolidasi berbelit di Pilkada Surabaya. Semoga nantinya Surabaya menjadi kota yang mendapatkan pemimpin yang arif dan bisa memimpin Surabaya dengan baik. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.